Oke. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat bergabung di pendalaman Alkitab via Zoom kita pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti PA kita malam hari ini dengan baik. Sebelum kita memulai ibadah PA, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dengan saat teduh sejenak. Amin. Tuhan selalu mengasihi kita. Dimanapun, kapanpun, Ia selalu memelihara kita. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus bersyukur atas kasih-Nya, juga menghormatinya. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, kecaplah dan lihatlah.
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami haturkan padamu Tuhan. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk berkumpul untuk memuliakan namamu di ibadah PA kami ini. Berkati ibadah kami agar dapat berjalan lancar tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir, Tuhan berkati mereka agar dalam PA selanjutnya mereka dapat berkumpul bersama kami. Berkati Amang Calon Pendeta Samuel Huta Gaul yang akan menyampaikan firman untuk kami. Semoga firman yang kami dengarkan dapat menjadi berkat dan bekal bagi kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca epistel kita untuk malam hari ini, mari kita bernyanyi doa mengubah segala sesuatu.
membaca firman Tuhan. Epistel kita malam ini diambil dari Kitab Mazmur, pasal 150 ayat 1 sampai 6. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya, teman-teman bisa mengikuti dalam hati. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Calon Pendeta Samuel Huta Gaul, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
yang terbaik. Ya, kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami boleh ikuti ibadah secara online, yaitu ibadah PA Remaja Merak. Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami ini, walaupun kami mengadakannya dalam bentuk online, namun Tuhanlah yang tetap membimbing kami dan mengajari kami melalui firman yang akan kami dengar sebentar lagi. Dan melalui itu juga ya Tuhan, kami memohon agar kiranya Tuhan memampukan kami sebagai remaja untuk dapat melaksanakan firman. Oleh sebab itu, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom buat teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas perjumpaan kita ya. Pada malam hari ini kita boleh mengadakan ibadah PA bersama. Kiranya persekutuan kita ini semakin melekat dan erat melalui firman yang akan kita dengar ya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bisa buka ya bersama-sama. Itu yang tertulis di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kita boleh mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema atau topik ibadah kita pada malam hari ini yaitu bertahan dalam pencobaan, ya. Bertahan dalam pencobaan. Tentu ketika tema atau topik ini diperhadapkan kepada kita sebagai orang Kristen, sebenarnya bukan sesuatu yang baru lagi bagi kehidupan kita,
Karena kehidupan orang Kristen identik dengan yang namanya pencobaan. Ya, jadi pencobaan ini tidak melihat situasi, tidak melihat orang, tidak melihat waktu, karena setiap orang diuji oleh Allah. Ya, baik dia pendeta, ya, biarpun pendeta sekalipun pendeta tidak luput dari yang namanya pencobaan, ya. Bahkan bisa dikatakan pendeta juga sering sekali jatuh dalam pencobaan. Begitu juga dengan orang tua kita. Orang tua kita juga sama dengan demikian, tidak luput dari yang namanya pencobaan, apalagi di tengah-tengah keluarga. Lalu ketika topik ini diperhadapkan dengan kita sebagai remaja, pasti kita sebagai remaja juga tentu sering sekali menghadapi yang namanya pencobaan. Lalu seperti apa kita menanggapi pencobaan tersebut? Sama seperti pencobaan yang dihadapi oleh orang kaya, di mana dia dicobai oleh harta. Apakah dia mampu memberi ketika dia memiliki kekayaan? Dia mampu membantu orang-orang yang miskin, bahkan orang-orang yang membutuhkan. Lalu yang kedua, bagaimana dengan orang-orang miskin diuji dengan kesabaran? Apakah mereka tetap sabar, tetap mengucap syukur, atau justru mereka jatuh dalam pencobaan, di mana mereka mencuri dan melakukan perbuatan jahat. Lalu ketika topik ini juga diperhadapkan kepada kita, maka firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini mengatakan pada ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, menjadi suatu pertanyaan bagi kita, ya. Bagaimana orang yang jatuh dalam berbagai pencobaan bisa disebut sebagai suatu kebahagiaan? Apa yang ingin dicapai dari firman Tuhan tersebut? Bahwa yang ingin dikatakan, ketika kita menghadapi pencobaan, disitulah kita ditempah menjadi orang-orang yang kuat. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan kita diuji sama seperti besi logam, di mana dia dibakar hanya untuk melihat kemurnian. Apakah dia benar-benar besi logam atau hanya imitasi saja. Begitu juga dengan iman kita sebagai orang-orang Kristen. Apakah ketika pencobaan itu datang, kita bisa memanfaatkan itu sebagai suatu pembelajaran untuk dapat hidup tekun. Bahkan pendeta Resort, pendeta Munti juga mengatakan bahwa ketika pencobaan itu datang, sebenarnya kita lagi sekolah, kita sedang ditempah, kita sedang belajar. Apa yang mau kita ambil dari pembelajaran tersebut? Tentu firman Tuhan juga bagi kita tertulis pada ayat 3 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, jadi ketekunan itu sangatlah kita perlukan sebagai orang-orang Kristen, terlebih kita sebagai remaja ketika kita menghadapi pencobaan. Karena semakin pisau diasah, semakin dia tajam. Tetapi ketika dia jarang diasah, maka dia akan tumpul dan tidak akan berguna. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita selalu diuji agar kita tajam dan mampu membelah masalah. Bukan kita justru berleha-leha dengan kesenangan dan ketenangan, sehingga kita rentan untuk menghadapi setiap pencobaan. Bahkan pencobaan ini digunakan iblis untuk menjatuhkan kita. Namun berbanding terbalik dengan Allah, justru Allah mau melalui pencobaan kita dibentuk. Jadi pencobaan itu haruslah kita lihat dari sisi di mana kita selalu ditempah menjadi orang-orang yang tangguh dan orang-orang yang kuat. Lalu bagaimana caranya kita bisa kuat
atau tekun dalam pencobaan. Tentu ketika kita hanya duduk di gereja, sebenarnya itu bukanlah suatu bentuk penempahan ya terhadap iman kita. Bukan juga ketika kita menerima seminar tentang iman kuat dalam kekristenan, kita mengikuti secara baik dalam waktu 3 jam, bukan berarti itu langsung menempah kita menjadi orang-orang yang tekun. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, justru kita mengucap syukur, dan justru kita haruslah berserah kepada Tuhan. Lalu pencobaan itu haruslah kita hadapi, haruslah kita tanggap. Bagaimana kita menghadapi pencobaan? Itu yang menjadi kuncinya sekarang. Karena tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa pencobaan itu tidak melihat orang, tidak melihat waktu, dan tidak melihat situasi. Sama seperti apa yang dialami oleh Yesus. Yesus dicobai di padang pasir. Dia dicobai sebanyak 3 kali. Kita bisa lihat pada Matius 4 ya. Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Di mana Yesus dicobai di padang gurun selama 40. Lalu iblis pun datang dengan mengatakan, ubahlah batu ini menjadi roti, maka kamu akan kenyang. Namun ya Yesus mengatakan itu bukanlah kehendakku, tapi itu adalah kehendak Allah. Lalu iblis juga mencobai untuk kedua kali, loncatlah kamu dari tebing ini, maka kamu akan diselamatkan oleh Bapamu di surga. Baru Yesus juga mengatakan, ya saya tidak mau menguji Allah, karena itu bukanlah kekuasaan saya. Baru jikalau kamu anak Allah, yaitu jatuhkanlah dirimu, maka kamu akan selamat. Baru ujian yang ketiga, jikalau kamu mau mengikut aku, maka seluruh harta duniawi ini akan kuserahkan kepadamu. Dari 3 pencobaan tersebut, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia menolak untuk ketiga-tiganya. Dalam artian bahwa Yesus sendiri juga dicobai oleh iblis. Apalagi kita sebagai remaja ya, yang sangat rentan sekali dicobai dan jatuh dalam pencobaan. Lalu contoh yang kedua adalah Ayub ya. Tokoh Ayub tidak asing lagi bagi kita sebagai orang Kristen. Pencobaan yang dihadapi oleh Ayub adalah ketika dia harus kehilangan harta, dia harus kehilangan anak-anaknya, anak perempuannya yang sangat cantik pada saat itu. Dia kehilangan ternak dan ladang, bahkan istrinya pun mau meninggalkan dia. Namun di dalam pencobaan tersebut, Ayub mampu untuk menghadapi itu semua. Bahkan ketika kita membaca Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, jadi dia mau diuji, bahkan dia siap bahwa dia diuji dan dia akan tetap menjadi emas. Ya, bukan menjadi emas imitasi ya, baru dipakai langsung hitam. Tetapi justru dia tetap bercahaya dan harganya pun tetap mahal. Itulah pencobaan-pencobaan yang dihadapi oleh Yesus dan Ayub. Nah, sekarang saya mau bertanya. Sebenarnya saya berharap dari PA malam hari ini kita berdiskusi ya. Karena pencobaan itu bukanlah sekedar omongan, tetapi haruslah kita rasakan, bahkan haruslah kita lihat bahwa sebenarnya kita sering sekali jatuh dalam pencobaan. Dan sering sekali kita salah mengambil jalan dalam menyelesaikan pencobaan. Nah, yang ingin saya mulai dalam diskusi ini adalah yang pertama, pencobaan apa sih yang kaum remaja pernah alami? Ya mungkin adalah di antara kita yang mau memberikan kontribusi ya. Siapa di antara kita yang sering menghadapi pencobaan? Pencobaan itu bisa lahir
bisa hadir dari teman-teman kita, ya. Ada saja teman-teman kita yang selalu mengajak kita dalam pencobaan, mengajak kita ke dalam jurang yang mungkin sama sekali kita tidak tahu, namun ketika kita mengiyakannya, maka kita akan celaka. Begitu juga pencobaan itu bisa hadir pada handphone kita, ya. Perkembangan teknologi bisa saja dipergunakan oleh iblis untuk mencobai kita, ya. Lalu dengan perkembangan zaman juga, ya, orang-orang yang kita kasihi pun, ya, bagi yang berpacaran, ya, yang berpacaran secara toksik itu berbahaya sekali, ya, karena tidak sedikit bisa dibilang jatuh dalam pencobaan. Nah, sekarang saya mau membuka sesi kepada kita, pencobaan yang seperti apa sih yang pernah teman-teman hadapi? Lalu, seperti apa teman-teman melihat pencobaan tersebut? Adakah yang mau memberikan pendapatnya? Adakah yang mau memberikan waktunya? Karena pencobaan yang saya alami dengan pencobaan yang kalian alami berbeda, ya. Ya, walaupun saya juga pernah remaja, memang masa-masa remaja itu adalah masa-masa yang rentan, di mana kita selalu hidup dalam penasaran. Kita akan selalu bertanya, apakah ini boleh? Apakah ini boleh kita lakukan? Apakah ini benar? Kita selalu hidup dalam pertanyaan dan rasa penasaran. Ya, siapakah yang mau memulai? Pernahnya kalian hidup dalam pencobaan? Pernahkah kalian dicobai oleh teman kalian? Pernahkah kalian dicobai oleh teknologi? Ya, ya, bolehlah kita berdiskusi, ya. Karena ini satu topik yang menarik. Biar kita selesaikan bersama-sama. Ya, siapa kira-kira yang mau memulai? Adakah? Saya, Mang. Oke, silakan. Kalau menurut saya, Mang, pencobaan yang sangat sering saya hadapi itu adalah saat online school, Mang. Saat sekolah di rumah, itu kan mudah sekali kita menekan tombol absen, tapi kita tidur, atau kita tekan tombol absen, kita nggak nonton video yang harus ditonton. Jadi berapa kali saya tuh kayak jatuh terus dalam percobaan, udah tahu kan gurunya ngasih absen. Ya udah tekan aja absen, baru video yang dikasih tuh nggak ditonton, malah lari main makan atau malah nonton yang lain karena kan udah absen. Nah itu tuh sih emang pencobaannya. Jadi ya efek dari pencobaan itu tugas numpuk, materi nggak ngerti, terus nanti nilainya jadi kurang gitu sih emang. Terus pencobaan yang sering dialami juga sebagai anak itu kalau misalnya orang tua kita tuh marah, tapi yang orang tua kita tuh bilang sama yang kita hadapi tuh beda gitu, mau melawan nggak boleh, terus kalau mau ngejelasin salah paham, jadi kayak gimana ya emang ya itu sih pencobaannya. Emang mau melawan mungkin kita bisa ketahuan bisa apa ya, kalau kita ngomong dengan cara yang melawan orang tua kita bisa tahu tapi hubungan kita jadi rusak gitu. Tapi ya malah kalau kita kasih tahu orang tua nggak percaya. Kayak gitu sih emang pencobaan yang saya hadapi. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih ya buat Shalom Sweet. Ya, sangat menarik sekali ya pengalaman yang saudara kita hadapi. Iya, memang betul sekali ya ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, kita dipaksa untuk memang menggunakan teknologi untuk mempermudah kita, ya. Sama seperti teman-teman hadapi sebagai pelajar, di mana teman-teman mengikuti pembelajaran secara online. Banyak sekali ya pencobaan yang dihadapi, di mana ketika kita mengikuti daring, kita merasa bosan, harus duduk dan berhadapan dengan laptop. Lalu cobaan yang harus kita hadapi adalah di mana kita mengisi kebosanan kita dengan membuka slide yang lain, menonton YouTube ataupun menonton video yang lain, mendengar lagu ataupun kita mondar-mandir di rumah.
Ya, memang efeknya seperti yang teman kita tadi sampaikan, bahwa kita akan ketinggalan pelajaran dan juga kita akan sulit untuk mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Ya, memang betul ya, itu juga sering sekali dihadapi, terlebih bagi teman-teman yang masih dalam proses pembelajaran secara online. Ya, baru pencobaan yang kedua tadi mengenai orang tua ya. Ya mungkin rata-rata kita juga pernah menghadapi seperti itu ya, di mana pemikiran kita dengan orang tua itu berbeda ya. Baru kita juga sulit sekali untuk menjelaskan, kita serba takut. Pencobaannya adalah seperti ini, ketika kita jatuh dalam posisi yang seperti itu, pencobaan yang sering dihadapi adalah melawan, ya kan, dimana kita sering melawan orang tua itu sering sekali terjadi ya. Bahkan ketika beradu argumen juga sering kita tidak sadar kita menyakiti hati orang tua kita. Nah, itu memang juga merupakan pencobaan ya. Itu memang harus bisa kita atasi bersama. Ya, terima kasih ya, menarik sekali. Adakah lagi yang mau menyampaikan pencobaan yang teman-teman pernah hadapi? Ya. Saya, Mang. Oke ya, boleh. Silakan. Jadi pas online atau ibadah kayak gini, kan itu nggak ketahuan tuh kalau kita nunduk ketahuan, Mang. Dan di bawah ini bisa buku atau HP. Dan kadang saya tergoda untuk di bawah ini HP ya, Mang. Jadi kalau saya nunduk ini ada dua kemungkinan. Itu aja sih, Mang. Terima kasih. Oke ya, terima kasih. Tapi ini posisinya nggak lagi megang handphone ya? Enggak, ya? Mang. Oke ya, bagus. Iya. Oke ya, memang betul ya. Seperti yang saya katakan tadi, memang sering sekali banyak cobaan ketika kita bosan ya, ataupun memang nggak sesuai dengan hati kita. Banyak sekali tantangan di mana kita digoda untuk melakukan hal yang lain. Iya, adakah lagi mungkin yang terakhir, adakah yang mau ngasih sebelum saya ngasih solusinya ya kan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, yang menjadi solusi ya atas pencobaannya yang sering kita hadapi. Adakah yang terakhir? Gimana? Ada yang mau berbagi pencobaan yang pernah teman-teman hadapi? Adakah? Ya, ini yang teman-teman yang tidak mengaktifkan videonya juga boleh. Ya. Atau sudah cukupkah pencobaannya? Oke ya, saya rasa cukup ya. Iya, jadi itulah mungkin beberapa yang bisa kita dengarkan pencobaan yang sudah teman-teman pernah alami, dan saya pikir juga masih banyak lagi pencobaan-pencobaan yang pernah kita hadapi. Ya, namun perlu kita sadari itulah yang akan menempah kita, itulah yang akan mengajarkan kita, mendidik kita, membentuk kita menjadi orang-orang yang tekun, ya, orang-orang yang taat. Namun dengan cara, di sini ada tertulis ada dua cara. Kita bisa lihat pada ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, inilah solusi yang pertama ya, di mana kita menghadapi yang namanya pencobaan, hikmat dari Allah adalah jawabannya. Apa sih yang dimaksud dengan hikmat? Mungkin di antara kita ada yang masih bertanya-tanya, hikmat itu adalah seperti apa? Hikmat itu bisa disebut sebagai kebijaksanaan dan kearifan, ya, di mana kita bijak dalam melihat situasi, ambil keputusan dan melakukan sesuatu. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa hikmat itu berupa seni,
ya, seni melukis, di mana kita melukis lalu kita menggambarkan sesuatu, bukan hanya apa yang ada di pikiran kita, tetapi juga apa yang ada di hati kita. Lalu yang terkenal dengan hikmat adalah Raja Salomo, ya. Raja Salomo adalah orang yang berhikmat, di mana Tuhan memberikan hikmat itu untuknya dalam memimpin bangsa yang besar. Ya, jadi hikmat itu adalah pemberian Allah. Ya, haruslah kita meminta kepada Tuhan agar kita diberikan hikmat daripadanya, sehingga kita bijaksana, arif dalam melakukan aktivitas kita. Ya, karena kita sering diperhadapkan dalam suatu pilihan, kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita saja, teman-teman. Pikiran kita terbatas, begitu juga dengan kekuatan kita, namun hikmat dari Allah mampu menjawab segala sesuatunya. Ya, jadi hikmat dari Allah itu perlu, dan itulah yang harus kita minta kepadanya. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan, baik itu secara pribadi ataupun kelompok, ketika kita mengikuti segala sesuatu secara online, kita bisa menggunakan hikmat dari Allah. Jikalau kita menerima hikmat dari Allah, pasti kita akan berpikir bahwa ada baiknya kita mengikuti pembelajaran secara online dengan baik, maka kita akan memperoleh ilmu itu juga. Dan kalaupun kita memiliki tugas yang lain, kita bisa mengerjakannya setelah kita mengikuti kelas online. Dan begitu juga kalaupun ada orang tua kita yang mungkin sulit menerima saran ataupun sulit mendengar tanggapan kita, hikmat dari Allah mengajarkan kita untuk tetap sabar dan berbicara dengan baik kepada orang tua kita. Tentunya dengan berdoa, ya kiranya Tuhan menggerakkan hati orang tua kita untuk mau berdiskusi, ya, dengan damai, ya, dengan tentram, dan mau mendengar satu dengan yang lain. Ya, untuk yang kedua adalah hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Ya, jadi iman itu menyelamatkan kita, ya teman-teman. Iman itu adalah kepercayaan bahwa kita percaya ketika kita dicobai, ketika kita menghadapi pencobaan, yakinlah ketika kita percaya kepada Tuhan, pencobaan itu bisa kita lewati. Ya, kita harus percaya, baik itu dalam keadaan kita takut, keadaan kita berduka, keadaan kita sedih dan menangis, iman itu sangatlah kita butuhkan untuk memberikan kita kekuatan. Karena iman menyelamatkan kita. Tetapi orang yang bimbang itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah, ya. Sama seperti yang tertulis dalam ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, jangan mendua hati, ya teman-teman. Jangan bimbang. Tetap kita percaya bahwa Tuhan mampu menyelamatkan kita dari pencobaan. Jangan kita menganggap ketika kita mengalami pencobaan kita sudah jatuh dan tidak bisa bangkit lagi, ya. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan itu mampu membangkitkan kita dari keterpurukan. Dan janganlah kita mendua hati, jangan kita ragu, ya. Karena keraguan-raguan akan membawa kita kepada kecelakaan. Tetapi kepastian dan ketekunan itu akan membawa kita kepada keselamatan. Maka bertahan dalam pencobaan sebagai topik kita pada malam hari ini kita bisa lakukan, ya. Kita pasti mampulah, remaja yang dikasihi Tuhan pasti mampu. Karena begini teman-teman, pencobaan yang teman-teman hadapi hari ini akan berbeda dengan pencobaan untuk 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, 1 tahun ke depan, dan tahun-tahun yang akan datang. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan pencobaan hari ini, maka pencobaan yang akan datang, teman-teman pasti yakin mampu untuk menyelesaikannya. Amin. Kita berdoa.
Puji dan syukur kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, yang mengajarkan kami untuk dapat bertahan dalam pencobaan. Kami tahu bahwa begitu banyak sekali pencobaan yang sering kami hadapi, bahkan kami sering sekali jatuh dalam pilihan yang salah, kami sering bimbang, dan kami sering ragu-ragu dalam memilih dan melakukan tindakan kami. Namun kami yakin dan percaya melalui firman yang kami dengarkan pada malam hari ini, kami mampu untuk menghadapi setiap pencobaan yang hadir ke tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya firman mulai yang mengajarkan kami untuk dapat tetap tekun dan taat terhadap iman dan kepercayaan kami kepadamu. Dan Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kami agar kami mampu menghadapi, menjawab setiap pergumulan yang kami hadapi satu-satu. Dan begitu juga ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Tuhan mampukan, Tuhan jauhkan daripada kami segala mara bahaya dan segala penyakit. Dan kiranya Tuhanlah yang memberikan segala sukacita ke tengah-tengah kehidupan kami sebagai remaja. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan ampuni segala dosa dan perbuatan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, kita telah mendengar firman Tuhan bahwa hikmat dari Allah itu perlu dan kita harus percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat kita renungkan dan berguna bagi hidup kita. Amin. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Ya, marilah kita
tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya. Shalom untuk kita semua ya. Shalom. Halo. Teman-teman, demikian ibadah PA kita malam hari ini. Buat teman-teman yang mau mengumpul persembahan, bisa dikirim melalui share screen yang sudah teman-teman lihat, atau yang nanti kami post di Instagram di RHKBP Merak. Terima kasih. Oh iya, buat teman-teman yang mau berpelayanan dalam PA kita untuk menjadi WL, bisa menghubungi koordinator kerohanian, yaitu Kak Yohana Situmorang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Terima kasih juga buat Amang Calon Pendeta Samuel Huta Gaol yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sampai jumpa di PA selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Dadah.